perkenalkan, aku Atika. Aku adalah penyandang diabetes tipe 1 dan juga kidney transplant recipient atau penerima donor dari ginjal, kayak gitu. Jadi, as a person with diabetes ya, aku tuh diagnosis di tahun 2012. Terus di tahun 2019, aku tuh kan pasti selalu cek eh bulan 6 bulan lah, 6 Ya, bulan itu cek kreatinin dan ureum gitu. Iya, selalu cek ureum dan kreatinin, jadinya di situ dilihat mulai progresif naik, dan di Desember 2019 akhirnya aku diputuskan untuk harus cuci darah, kayak gitu. Nah, uh, setelah beberapa kali cuci darah, aku dirujuk untuk transplantasi ginjal, dan akhirnya di tahun 2022 alhamdulillah aku sudah transplantasi ginjal, dan sekarang berarti jalan tahun ketiga, kayak gitu. apa yang menjadi faktor resiko kita dari diabetes menjadi diabetes kidney disease? Atau penyakit ginjal kronik itu adalah satu keadaan di mana terjadi gangguan struktural maupun fungsional dari ginjal selama 3 bulan atau lebih. Ya. Faktor risikonya itu banyak sebetulnya, tapi ada 3 hal yang paling sering menyebabkan CKD itu atau chronic kidney disease itu. Yang pertama diabetes justru. Jadi memang diabetes itu adalah salah satu penyebab utama dari terjadinya penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis. Kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga adalah glomerulonefritis atau radang dari ginjal. Nah, kalau ditanya apakah apakah yang pada pasien diabetes yang menyebabkan dia beresiko terhadap CKD, ya diabetesnya itu sendiri. Dari awal diabetesnya itu sendiri memang sudah akan menyebabkan risiko terjadinya CKD, apalagi kalau dia tidak terkontrol. Jadi pengontrolan gula darah, HbA1c yang mencapai target itu adalah tujuannya untuk mencegah komplikasi. Dan salah satu komplikasi yang memang paling banyak dialami adalah komplikasi mikrovaskular atau komplikasi yang berhubungan dengan pembuluh darah kecil, yaitu termasuk ke dalamnya ginjal, mata, dan juga saraf. Nah, kalau ketika dia terjadi gula darah yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol, itu HbA1c-nya tinggi terus-terusan, dia akan menyebabkan kondisi kelainan pembuluh darah pada pembuluh darah di daerah ginjal. Dia akan menyebabkan gangguan dari sistem filtrasi atau penyaringan dari ginjal itu sendiri. Biasanya ditandai dengan adanya kebocoran yang kecil semakin besar, atau kita kenalnya sebagai albumin urea. Nah, itu baru nanti dia akan progres menjadi diabetic kidney disease dan menjadi CKD. Mungkin seperti itu sih singkatnya ya, tapi nanti dalam prosesnya ada hal-hal lain sih yang juga mempengaruhi, misalnya dia diabetes dengan adanya kondisi satu obesitas. Obesitas juga akan menyebabkan satu hal yang disebut sebagai glomerulonefritis yang related dengan obesity, kemudian akan memperparah dari kebocoran ginjalnya. Kemudian yang selanjutnya ada hipertensi, karena biasanya diabetes juga ada hipertensi. Itu juga akan memperberat kerja ginjalnya dan memperburuk dari progresivitas penyakit ginjal kronisnya. Hal-hal lain, diabetes tipe 1 mungkin ada pengecualian ya, ada hal-hal yang memang kadangkala kita susah ya mengontrolnya gitu untuk diabetesnya sendiri, entah itu gula darahnya, entah itu kondisi genetik lainnya, kecenderungan gangguan vaskular atau gangguan pembuluh darah dan lain sebagainya. Itu hal yang cukup berbeda diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Jadi memang kalau dibandingkan ya diabetes tipe 1 sih kecenderungan untuk komplikasi jauh lebih besar daripada diabetes tipe 2.